Memikirkan hal ini, dia mendengus dengan marah dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi kemanapun sampai kamu pulih. Bagaimana dengan Rika? Aku sama sekali tidak memperhatikannya. Menurutku, dia masih tidak sepenting termometer di ketiakmu." Reni tidak tahu bagaimana mengembalikannya sekaligus. Saat ini, Chandra memeriksa waktu dan buru-buru berkata, 5 menit, tunjukkan termometer. Reni mengeluarkan termometer dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada Chandra. Chandra melihatnya sekilas, lalu menghela nafas lega, dan berkata, "Sekarang suhu 39 derajat. Kamu tadi mengukurnya pada 39,2 derajat, kan?" Reni mengangguk. Chandra berkata dengan gembira, "Ini telah turun 0,2 derajat. Meski penurunannya tidak besar, setidaknya sudah mulai menurun. Aku kira, jika kamu berbaring dan makan sesuatu, istirahat yang baik, kamu harus bisa menjadi lebih baik. Aku akan membantumu di atas." Reni buru-buru berkata, "Aku tidak makan di tempat tidur. Aku hanya akan makan di sini." Ketika Chandra mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana itu bisa berhasil? Apakah kamu tidak nyaman? Duduk di sini hanya akan membuatmu merasa semakin tidak nyaman semakin lama kamu duduk. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat tidur dan meletakkan 2 bantal di punggungmu. Kamu akan merasa nyaman. Untuk makan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya akan memberimu makan." Reni ragu-ragu sejenak. Melihat ekspresi Chandra tegas, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menurutimu. Kamu bisa membantuku ke lift." Chandra sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. "Haha, ini kesempatan." Melihat Reni mau untuk diantar ke kamar tidur, Chandra sangat bersemangat hingga dia mekar. Sejak Reni kembali, dia telah menantikan kesempatan untuk menghidupkan kembali impian lamanya bersamanya, dan hari ini akhirnya mulai dinantikan. Pada hari kerja, Reni cantik dan bermartabat dan sangat mandiri. Tidak mudah untuk mendekati wanita seperti itu. Tetapi dalam hatinya Chandra tahu bahwa sekuat apapun hati seorang wanita, dia akan segera menjadi lembut yang membutuhkan perlindungan pria selama dia sakit seumur hidup. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia akan melepaskan pertahanannya. Chandra dengan ramah membantu Reni masuk ke lift villa sampai dia mencapai lantai 3. Setelah Reni mengarahkan Chandra untuk mengirimnya ke kamar tidur, dia berbaring di tempat tidur dengan bantuan Chandra. Chandra dengan ramah membantunya meletakkan 2 bantal di belakangnya sehingga dia bisa dengan nyaman bersandar di kepala tempat tidur yang empuk. Setelah Reni berbaring di tempat tidur, dia berkata dengan lemah pada Chandra, "Chandra, aku masih sangat kedinginan. Tolong bantu aku meraih selimutnya dan selimutkan ke tubuhku." Chandra Haris berkata dengan sungguh-sungguh, "Reni, kamu sedang demam tinggi sekarang. Jelas tidak baik jika dibungkus dengan selimut. Tidak kondusif untuk menghilangkan panas. Mungkin suhu tubuhmu akan semakin tinggi." Reni mengangguk dan berkata tanpa daya, "Tapi aku benar-benar merasa sangat dingin sekarang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh tubuh telah bergerar tanpa henti. Tolong bantu aku untuk menutupi selimutnya." Chandra menghela nafas dan berkata, "Ayo kita lakukan. Aku akan menutupi selimut untukmu terlebih dahulu untuk membuatmu tetap hangat. Lalu aku akan pergi ke kamar mandi untuk menaruh sebotol air hangat untukmu sambil menyimpan air sambil memberimu sesuatu. Kamu akan mandi di bak mandi sebentar lagi." Reni bertanya dengan curiga, "Bolehkah saya mandi jika aku demam?" "Tentu saja." Chandra berkata, "Demam sebenarnya adalah hal terpenting untuk menenangkan diri. Mandi air hangat dapat dengan cepat membantumu mendinginkan suhu tubuh dan menghilangkan sebagian besar rasa lelah. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu." Apa yang dikatakan Chandra juga benar. Baik itu orang dewasa atau anak-anak, mandi dapat secara efektif menurunkan suhu tubuh jika terjadi demam,
tetapi itu tergantung situasinya. Jika tubuh terlalu lemah, secara alami tidak pantas. Chandra meminta Reni untuk mandi, di satu sisi, karena khawatir, di sisi lain, dia juga berpikir bahwa dia bisa mendekatkan keduanya, dan bahkan membuat terobosan terakhir. Lagi pula, jika seorang wanita lemah ingin mandi, dia harus membantunya sebelum dan sesudahnya. Kalau begitu, ini pasti waktu terbaik untuk melancarkan serangan lebih lanjut. Pada saat ini, Reni tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya merasa terlalu tidak nyaman. Dia menderita demam dari tulang ke bahu yang hanya bisa dirasakan saat dia demam, dan dia juga menderita berbagai ketidaknyamanan yang disebabkan oleh demam tinggi. Dia sangat menyakitkan. Sepertinya masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Chandra." Chandra berkata dengan rajin, "Oh, sama-sama, kamu tunggu, aku akan menaruh air untukmu dulu." Setelah itu, Chandra bergegas ke kamar mandi, membuka katup pencampur bak mandi, dan menguji suhu air, dan tidak menemukan masalah. Dia segera keluar dari kamar mandi dan berkata pada Reni di tempat tidur, "Reni, aku akan memberimu makan dulu. Makan sesuatu, itu akan membuatmu kebal." Reni mengangguk lemah dan berkata, "Aku demam, dan sepertinya aku tidak memiliki nafsu makan atau rasa lagi. Sebenarnya, aku sangat tidak berdaya untuk mengambil makan. Atau kamu bisa membantuku dan memberiku 2 gigitan bubur millet." "Baiklah Reniku cantik," Chandra buru-buru berkata, "bubur millet kaya akan karbohidrat. Waktu seperti ini bisa mengisi kembali energi, dan yang terpenting juga menyehatkan perut. Paling cocok untuk pasien yang sakit. Kamu tidak tahu, untuk membeli semangkuk millet ini, aku lari ke beberapa restoran." Reni berkata dengan menyentuh, "Chandra, aku membuatmu repot, it's okay." Chandra segera membuka kotak makan siang yang berisi bubur millet dan mengeluarkan sendok sup yang diberikan restoran. Dia pertama-tama mengambil sesendok sendiri, menggigitnya, dan berkata, "Baiklah, suhunya tepat. Ayo, Reni, makan lebih banyak selagi panas." Dengan itu, dia buru-buru mengambil sesendok lagi dan menyerahkannya ke mulut Reni. Meskipun Reni tidak memiliki nafsu makan, dia berpikir untuk mengisi kembali energi dan nutrisi ketika dia sakit, jadi dia memaksa dirinya untuk membuka mulut dan makan sesendok bubur millet. Yang mengejutkannya adalah begitu bubur millet ini masuk ke perutnya, dia merasakan aliran panas yang luar biasa, mengalir ke perut di sepanjang kerongkongan, larut di dalam perut, dan kemudian membuat seluruh tubuhnya terasa hangat. Arus hangat ini sangat jarang terjadi pada Reni, yang merasa kedinginan sepanjang waktu. Dia merasa jauh lebih nyaman dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Chandra, bubur millet ini sangat nyaman untuk dikonsumsi." Chandra tersenyum dan berkata, "Itu. Aku tidak mempelajari semua jenis pengetahuan kesehatan pada waktu-waktu biasa. Aku sudah punya pengalaman. Kamu dulu sering tinggal di Amerika Serikat, dan gaya hidupmu mungkin ke barat-baratan. Mereka tahu cara minum obat, tetapi mereka tidak tahu cara minum semangkuk bubur millet. Ini adalah kebijaksanaan nenek moyang kita." Saat dia berkata, dia menyerahkan sendok sup ke mulut Reni lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Reni, cepat dan makan 2 gigitan lagi." Reni mengangguk. Gigitan bubur millet barusan membuatnya merasa bahwa jiwa seluruh tubuhnya telah dipulihkan sampai batas tertentu, jadi dia menggigit lagi tanpa ragu-ragu. Masuk akal bahwa efek pil peremajaan ini memang sangat kuat. Pil peremajaan dapat menyembuhkan orang yang sekarat di tempat, dan itu hanyalah obat yang tiada taraf untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, untuk mengatasi demam dan pilek Reni. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.